Pemirsa, polisi akhirnya berhasil meringkus aktor utama dalam sindikat penjualan bayi jaringan internasional. Polda Jawa Barat menangkap Lee Siu-Luan alias Lili yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan bayi jaringan internasional yang berhasil diungkap sebelumnya. Lili merupakan otak dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Tersangka Lili awalnya ditangkap oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta selepas ia pulang dari Singapura. Lili juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang dan pencekalan Kepolisian Polda Jawa Barat atas keterlibatan penjualan bayi internasional. Tersangka utama ini langsung dibawa ke Polda Jawa Barat untuk diperiksa. Dalam kasus penjualan bayi ini, polisi sudah menangkap total 14 tersangka, sementara polisi masih memburu 2 tersangka lainnya. Tersangka atas nama Lee Siu-Luan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang memang kita cari. Ini merupakan tersangka utama sindikat perdagangan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian diamankan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Siri, Pak Kapit TPI yang sudah mengamankan salah satu tersangka kita. Ini merupakan bisa dibilang ini pimpinan daripada sindikat yang melakukan penjualan bayi. Tidak hanya itu, pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap sejumlah bayi diduga sudah berganti kewarganegaraan. Polisi pun tengah memburu orang tua palsu yang diduga terlibat dalam proses administrasi kependudukan para bayi tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru dalam kasus penjualan bayi ke Singapura. Sejumlah bayi yang dikirim ke luar negeri dilaporkan telah resmi berpindah kewarganegaraan. Hal tersebut disampaikan Kombes Pol Surawan. Ia menyatakan bahwa saat ini penyidik masih menelusuri jumlah bayi yang telah tercatat secara resmi sebagai warga negara asing. Di saat bersamaan, polisi juga tengah memburu orang tua palsu yang diduga terlibat dalam proses administrasi kependudukan para bayi tersebut. Hasil penelusuran sementara menunjukkan orang tua palsu itu tidak lagi berdomisili di alamat sesuai data kartu keluarga. Sebagian bayi yang dikirim ke Singapura masih berusia antara 1 hingga 1,5 tahun. Mereka diduga mendapat identitas baru dengan disisipkan secara ilegal dalam kartu keluarga palsu. Ini sedang kita cari keberadaannya. Kita dari data KK itu kan memang kemarin sudah kita sempat melacak ke alamat-alamat yang memang sudah tidak ada di alamat sesuai dengan KK itu. Kemungkinan sudah berpindah tempat. Ya. Dan hukumannya maksimal berapa tahun, Bang? Untuk ancaman hukuman ini kan bisa maksimal 15 tahun terkait dengan Undang-Undang TPPO di pasal 2 kemudian pasal 4 ini ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Karena mereka anak-anak itu dibawa ke Jakarta dengan didampingi oleh seorang orang tuanya, oleh orang tua palsunya tadi itu, kemudian didampingi oleh Lili untuk dibawa ke Singapura. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 dan Pasal 4 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, pemirsa, publik dibuat geger dengan terbongkarnya tindak pidana perdagangan orang dengan jumlah mencapai 24 bayi. Bayi-bayi itu bahkan ada yang dipesan sejak dari dalam kandungan yang kemudian dijual oleh orang tua bayi palak itu seharga 10 juta hingga 16 juta rupiah. Publik dibuat heboh dengan terbongkarnya tindak pidana perdagangan bayi sindikat internasional dengan total korban mencapai 24 bayi. Kasus ini terungkap usai salah satu orang tua bayi melapor ke polisi dengan dalih anaknya diculik. Ternyata setelah ditelusuri, sang bayi yang baru dilahirkan dijual kepada pelaku berinisial AF yang dikenal melalui Facebook. Dari komunikasi melalui Facebook itulah orang tua bayi malang itu bertemu dengan AF dan disepakati jika bayi itu akan dijual seharga 10 juta rupiah. Namun setelah bayi itu diserahkan, AF hanya memberikan uang untuk biaya persalinan dan tak kunjung mengirimkan uang 10 juta yang telah disepakati. Orang tua korban kemudian melaporkan hal ini ke polisi dan terungkaplah jika bayinya bukanlah diculik, melainkan dijual kepada pelaku.
Usut punya usut, dari hasil penelusuran dan penyelidikan, AF diketahui merupakan seorang wanita yang bertugas sebagai perekrut alias pencari korban di halaman Facebook khusus adopsi anak. AF mengaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2023 dan telah menjual setidaknya 24 bayi. Setelah dilakukan pengembangan, terungkap jika AF tak beraksi sendiri. Ia ternyata dibantu oleh 12 orang lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Mulai dari perekrut, perawat yang mengurus bayi-bayi sebelum dikirim, hingga pengurus dokumen keimigrasian bayi sebelum diterbangkan ke Singapura. Tim Liputan Berita 1.